Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, pada video-video sebelumnya nih Taksu Poleng lagi gencar-gencarnya membahas tentang Nusantara nih, baik itu video tentang Satrio Piningit, Sang Ratu Adil dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Nah, sekarang kita pengen membahas tentang jati diri bangsa yang sudah terkubur, artinya udah dari zaman nenek moyang lah. Mungkin kita bahas dari clue-clue yang pernah kita dengar, cuma itu kayak nyanyian gitu loh. Misalnya kayak nenek moyang kita seorang pelaut kayak gitu loh, Cu. Masih banyak cerita-cerita ya kita ya. Iya. Ini apakah memang sebuah jati diri yang terkubur? Kalau kita misalnya nih membahas dari awal nih, Juru, ya, kita bilang bahwa nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, apa sih kaitannya nih dengan Nusantara? Apakah ada sangkut pautnya dengan Nusantara atau cuma memang dongeng aja gitu loh? Jadi gini, Bli, dari temanya kan jati diri bangsa yang terkubur, Bli, ya. Bahwa sekarang kita berada di sesuatu zona yang memang kita dikubur, dihilangkan jati diri kita oleh siapa? Itulah oleh orang-orang yang berkuasa lah. Bisa dikatakan entah itu elit global, nanti kita bahas. Kemudian dari nyanyian, yaitu nenek kita seorang pelaut lah. Nenek moyangku seorang pelaut, berarti itu kan pelaut, berarti beliau yang keluar pelaut. Jadi sedangkan sejarah yang kita terima saat ini adalah budaya luar yang masuk membawa peradaban. Jadi kalau kita berbicara masalah sejarah Nusantara yang ditulis oleh buku-buku sejarah kita, baik itu dari sekolah dasar sampai mungkin di bangku kuliah, bahwa Indonesia itu adalah negara, Nusantara adalah negara yang tidak memiliki peradaban dulunya. Dan kemudian peradaban Nusantara itu diawali oleh datangnya salah satu tokoh dari India, dikatakan sebagai Aji Saka, yang membawa aksara Hana Caraka. Inilah yang dikatakan oleh buku-buku sejarah yang membawa peradaban awal di bumi Nusantara ini. Jadi seolah-olah kita mengadopsi. Berarti kita itu adalah bukan orang yang beradab. Karena kita perlu diadapkan oleh budaya luar, perlu diadapkan oleh orang-orang peradaban lain gitu. Peradaban lain. Jadi logikanya adalah seperti ini. Kalau memang Aji Saka itu dari India, kemudian India mana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa Aji Saka membawa aksara huruf Honochoroku yang justru tidak ada di India? Itu logikanya. Di sana kan Dewanagari sih, Mas. Dewanagari itulah disebut dengan Sanskrit ya. Jadi ini yang perlu kita gali lagi, teman-teman, bahwa ini adalah salah satu pembelokan sejarah. Bahwa dikatakan Indonesia itu sebenarnya Aji Saka ini adalah murni itu berada di Nusantara. Daerah Hindia. Hindia itu dulunya kan kita diajarkan di sekolah-sekolah disebut dengan Samudra Hindia. Jadi dulu adalah kepulauan Nusantara itu menjadi satu, disebut dengan Sunda Lain. Mungkin nanti kita bahas kelanjutannya tentang apa itu Atlantis. Apakah itu Nusantara, kemudian Lemuria seperti itu. Jadi inilah dulunya Nusantara itu menjadi satu kesatuan disebut dengan Sunda Lain. Kemudian ada suatu musibah besar, terjadilah imigrasi besar-besaran. Jadi penduduk-penduduk Nusantara ini keluar ke pulau-pulau lain, ke negara-negara lain untuk menyebarkan budaya kita. Kita sudah punya tata cara pemerintahan kita. Jadi negara kita adalah negara yang kuat, disebut dengan negara maritim dulunya. Bahkan negara Indonesia dulu atau Nusantara itu mampu menguasai hampir 1/4 lah wilayah Asia seperti beliau. Contohnya Majapahit, Sriwijaya. Itu kerajaan-kerajaan yang membawa besar nama Indonesia. Kemudian kalau kita mengacu pada sejarah juga berdiri sama Bli Jarot, bahwa sejarah mencatat Indonesia mulai melakukan atau mengalami suatu peradaban itu adalah abad ke-5 atau disebut dengan 5 Masehi. Itu di kerajaan Kutai Kartanegara dengan ditemukannya stupa. Jadi kalau kita mau jujur, di Buleleng itu ada di daerah
ya nanti di seputaran Bulian lah, ada suatu situs, ada suatu kerajaan dulunya yang angka tahunnya itu adalah 3 Masehi. Itu. Dan kemudian nanti kita akan bahas bagaimana situs Gunung Padang itu adalah ribuan tahun sebelum Masehi, dan bahkan itu konon lebih tua daripada piramida Mesir. Iya, situs Padang. Anggap kalau secara pencatatan sejarah tuh ada yang bilang dari antara 25.000 sebelum Masehi sampai 300. Nah, 300-nya aja ini udah peradaban yang sangat lama gitu, sebelum Masehi. Nah, Bijero, tadi kan Bijero sudah menjelaskan tentang terkumpulnya jadi diri bangsa. Nah, di sini ada nggak propaganda asing yang mungkin bisa mengaburkan sejarah ini? Jadi jelas Bli, seperti ini Bli, bahwa kita diajarkan oleh mata pelajaran, kita dididik dari kita mengenyam dunia pendidikan di sekolah dasar sampai juga kita kuliah, kita hanya dihubungkan, kita hanya dihadapkan, kita hanya diajarkan dengan ilmu-ilmu yang berkutat di dunia kesadaran fisik saja. Jadi kesadaran fisik adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hanya itu yang kita ucapkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita memiliki yang disebut dengan kesadaran roh, kesadaran jiwa. Ini setiap agama itu punya. Seperti kita Hindu disebut dengan Atman, mungkin Sang Numadi, mungkin Kristen disebut dengan Roh Kudus seperti itu. Kemudian disebut dengan ilmu kejawen disebut dengan guru sejati. Jadi inilah yang lupa kita asah, yang enggan kita asah, sehingga kita menjadi orang yang kerdil, menjadi orang yang merasa bahwa nenek moyang kita adalah orang yang bodoh. Jadi inilah berdampak psikologis kita, Bli. Jadi kita diberikan sejarah-sejarah yang mengatakan bahwa kita adalah negara yang dibuat oleh dunia luar. Contoh, agama Hindu, kita adopsi dari Hindia, Buddha. Jadi sebenarnya negara ini, Nusantara itu sudah punya peradaban dulu sebelum Hindu masuk. Dari 5 Masehi itu di Kutai Kartanegara, oleh itu Hindu masuk. Tapi sebelum itu Nusantara sudah memiliki bagaimana cara memuja Tuhan seperti itu. Mungkin disebut dengan Kapitayan, disebut dengan Taya lah, Sanyang Taya. Kemudian ini juga Beli uniknya lah, sembahyang, cara sembahyang kepercayaan Kapitayan itu hampir sama dengan bagaimana cara sembahyang agama Islam. Jadi apakah ini suatu kebetulan ataukah ada pesan alam ingin diungkapkan? Semoga lah tokoh-tokoh muslim mampu mengungkap ini, karena ini bukan kapasitas kami seperti Beli. Kami tidak bisa mencampuri yang bukan ranah agama kami, takutnya nanti ada benturan atau gesekan ya. Apakah hanya cocok logi atau apakah cocok logi? Kalau cocok logi ini kan memang benar. Dalam artian benar apa? Kenapa cocok gitu? Ya, Kapitayan itu adalah kepercayaan Nusantara yang jauh sebelum adanya Hindu masuk. Seperti juga Sunda Wiwitan, kalau di Bali disebut dengan agama Tirta. Jadi ini adalah budaya-budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yang kemudian memiliki kesamaan seperti itu. Jadi memiliki kesamaan, kemudian kita kita agama Tirta karena sama pemujaannya hampir sama seperti agama Hindu yang ada di Hindia seperti itu Beli. Kemudian kita mengatasnamakan kita Hindu seperti itu Beli. Kita tidak apa-apa, saya Hindu, ini Islam, ini Kristen, ini Buddha. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita runut dengan budaya yang ada di Nusantara. Karena kenapa? Agama kitab suci Hindu saya contohkan di India, turun di India, di wahyunya kan turun di India oleh Bhagawan Abhyasa. Kemudian kenapa pemujaannya seperti itu? Karena sesuai dengan kultur budaya di sana, geografis di sana. Kemudian leluhur kita mengadopsi hal itu, dan kita akan diinovasi lagi sesuai dengan kultur budaya Nusantara seperti apa. Ini yang cocok di Nusantara, jadi dipilah-pilah lah bagaimana ajaran, dan seperti juga ajaran agama Muslim yang dari Arab kemudian dibawa ke sini dan diinovasi lagi oleh Wali Songo, bagaimana Sunan Kalijaga mengajarkan agama Islam menggunakan wayang, tradisi-tradisi yang ada Nusantara, sehingga mampu diterima oleh masyarakat Nusantara seperti itu. Karena sebenarnya di sini menurut yang pribadi bahwa tidak ada agama yang jelek, tidak ada kitab suci yang buruk. Karena kenapa?
setiap orang berhak mencari Tuhannya sendiri dengan jalurnya sendiri. dengan jalurnya sendiri, karena tidak ada satupun manusia yang berhak menghakimi manusia untuk mencari Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang berhak menghalangi manusia lain untuk mencari Tuhan. Jadi yang perlu kita ingat adalah di mana kita berada, kita harus runut, taat, tunduk dengan kultur hukum alam yang ada di tempat seperti ini. Contohnya kita Hindu, saya pindah ke Kalimantan, ya saya ikut dengan tradisi di sana seperti itu. Saya menghargai karena di sana ada Dangyang, penguasa bumi yang ada di tempat saya tinggal seperti itu. Kemudian propaganda yang kedua adalah inilah yang diajarkan nyambung. Jadi kita diajarkan seperti Insinyur Soekarno bilang, kita bukan orang bodoh tapi kita dibodohkan oleh sistem. Sistem inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang bodoh, Negara yang stuck. negara yang stuck. Kita mengadopsi ideologi-ideologi dari budaya luar, dari bangsa-bangsa yang luar, monarki entah itu kapitalisme. Kita mengadopsi hal-hal seperti itu yang belum tentu sesuai dengan pakem kita, magnet yang ada di bumi Nusantara beli. Kemudian tujuan propaganda ini apa? Adalah untuk mengeruk sumber daya alam yang ada di Nusantara. Karena sebenarnya kalau kita mau terbuka, dunia itu membutuhkan Nusantara. Tergantung, sangat ketergantungan Karena kenapa? Farmasi obat-obatan yang dibuat oleh dunia luar, entah itu Cina, entah itu Amerika, itu bahan bakunya dapat di mana? Ya di Nusantara, karena di Nusantara itu dilalui oleh garis khatulistiwa yang otomatis akan membuat kaya tentang flora dan fauna. Jadi inilah, kalau ini seandainya kita menjadi negara yang berdikari, sebenarnya Indonesia bisa hidup tanpa negara luar, tapi negara luar tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Jadi kalau kita mau berdikari di negara sendiri, kita mau mengembangkan jati diri dengan cara apa? Dengan cara kita menggali lagi jati diri, potensi-potensi. Kita negara yang luas. Majapahit itu mampu menguasai. Majapahit tidak pernah diajarkan bagaimana mungkin secara sekolah seperti, tapi leluhur kita mampu membuat kapal yang bahkan mengarungi. Gitu. Jadi kekayaan Nusantara bukan terletak pada flora fauna beli, kemudian dari bahasa lah. Bahasa Nusantara itu adalah bahasa yang sangat kaya beli. Mungkin kalau di luar negeri nasi cuma rice satu. Nusantara dari Bali disebut dengan padi, bagaimana ada jijim bahasa Balinya, sebelum jadi padi ada prosesnya, ada namanya lagi, sebelum jadi nasi ada namanya nasi, sudah keliwat ada namanya dulu. Inilah budaya kekayaan Nusantara. Kemudian alat musik Nusantara. Kalau di luar sana alat musik hanya menggunakan gitar lah, contoh kayu dan senar. Kalau di Nusantara itu kita pakai perunggu, bahkan ada alat musik menggunakan emas. Betapa kayanya Nusantara, hanya alat musik pun menggunakan emas. Bahkan piring kita pun dulu zaman Majapahit Sriwijaya menggunakan emas. Maka zaman itu udah bisa mengolah logam ya. Bahkan dulu zaman Majapahit saya baca buku Babad Pajajaran dan juga Darmo Gandul. Bagaimana Raja Majapahit itu Prabu Brawijaya V membuat kolam yang besar beli, kemudian piringnya itu menggunakan emas untuk menjamu tamu-tamu dari luar. Setelah makan, piring emasnya ini dilempar ke kolam. Itu untuk membuktikan apa? Sebegitu kayanya negara kita. Bahkan kita mampu piring habis sekali pakai kita buang loh. Begitu kayanya. Inilah propaganda yang membuat kita dijauhkan oleh leluhur kita, yang sehingga kita menjadi secara psikologis kita menjadi orang yang kerdil, menjadi orang yang takut untuk kembang. Kita sudah negara yang bodoh, memang kita dibuat beradab oleh negara luar. Inilah yang sedang direncanakan oleh budaya luar, oleh negara luar untuk menguasai sumber daya alam yang ada di bumi tercinta ini. Mencoba mengaburkan sejarah. Jadi kita generasi muda untuk mengungkap kebenarannya itu kan sulit jadinya tanpa adanya sejarah-sejarah bukti-bukti otentik yang ada gitu ya. Kemudian itu beli nyambung masalah bukti otentik beli. Karena kenapa? Kita sudah dibuat salah menghitung. Dalam artian apa? Kalau kita di buku sejarah, saya baca buku sejarah lah, bahwa kalau ngitung saka itu masih itu ditambah 78 baru ketemu saka.
Ini yang membuat apa berarti 78 sebelum Masehi itu kita sudah tidak memiliki peradaban. Iya. Karena peradaban kita tuh dihitung. Jadi kalau ada peradaban kita di bawah daripada sebelum 5 Masehi itu dikatakan adalah peradaban yang tahayul. Karena tidak ada catatan yang logis. Dikatakan juga manusia dulu adalah spesies kera. Sedangkan kita dulu Atlantis, Lemuria itu manusia sempurna. Bahkan yang sejarah Lemuria dibilang tinggi manusia tuh sampai 2 meteran. Itu kan itu ya 2 meter, sedangkan budaya orang-orang Jawa dulu astro beli ada istilahnya manusia itu spesiesnya itu ada di Nusantara aja itu yang tinggi, makanya dikatakan Aji Saka menghancurkan Dewata Cengkar raksasa. Sebenarnya inilah peradaban yang mulai dirubah oleh Aji Saka itu sebenarnya adalah Aji itu ada ilmu pengetahuan. Jadi budaya Nusantara dari perhitungan tahunnya itu lebih lengkap daripada Masehi. Satu hari pun itu ada beberapa kale, ada beberapa dauh, ada beberapa wewaran, pangelong, penanggal. Inilah lebih lengkap, lebih kompleks. Jadi secara logika tidak mungkin kita mengadopsi yang singkat kemudian kita menjadi lengkap. Apakah kita itu loh, kalender kita yang dibawa dan yang ingat-ingatlah dicatat oleh si pengadopsi seperti itu. Nah, yang seperti tadi kita jelaskan tuh yang kemungkinan nih zaman dulu manusia itu tinggi 2 meter dulu. Sedangkan di Jawa tuh kan ada tuh yang kuburan betisnya aja sampai sekian meter gitu. Ini apakah ada nyambung nggak? Iya, itulah karena sebenarnya itulah bahwa peradaban tertua kalau kita bisa bilang beliau. Peradaban. Jadi berkembang dari sana seperti saya katakan tadi, karena ada suatu bencana yang besar, kemudian inilah melakukan imigran besar-besaran, kemudian menyebarkan besar-besaran. Bahkan di India sekarang ada yang disebut dengan tradisi Bali Yatra. Jadi Bali Yatra dikatakan sebagai orang India yang ke Bali menyebarkan agama. Apakah Bali yang menyebarkan Bali yang ke sana? Karena di sana ada kuil yang dibuat oleh Prabu Sindu, kemudian bertempat tinggal di salah satu sungai disebut dengan Sungai Sindu, dan akhirnya ajaran itu dikatakan sebagai ajaran Hindu. Sedangkan Prabu Sindu itu ada terah Bali Mule, ajaran Bali Mule sebelum Hindu masuk, sudah ada kerajaan disebut dengan kerajaan Bali Mule, dan juga rajanya disebut dengan Prabu Sindu. Ahli arsitektur. Apakah beliau yang membawa peradaban ke sana, kemudian pengikutnya menyebarkan ajaran-ajaran di sana, dan di flashback lagi kita ke Bali? Karena secara logika, kalau seandainya India yang membawa ke sini, seperti itulah peradaban kita berkatakan. Kalau Hindu yang kita bawa Weda seperti itu, bukanlah kita dari India, seperti Bhagavad Gita dari India. Tetapi kita berbicara adalah peradaban. Jadi Tiang sendiri kurang setuju bahwa kalau seandainya dikatakan Indonesia itu negara yang tidak beradab dan perlu diberadabkan oleh negara-negara luar. Seperti itu beliau. Nah, ini tadi kita udah banyak membahas tentang pengaburan sejarah ya, menurut pandangan kita nih kan. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita untuk tahu dari artinya silsilah sejarah kita di Nusantara? Jadi gini beliau, seperti saya katakan tadi, bangsa yang tanpa tahu sejarahnya adalah bangsa yang akan kerdil. Kenapa? Karena kita berpikir ini berpengaruh kepada psikologis kita. Dari SD kita sudah diajarkan bagaimana negara kita adalah negara yang bodoh, yang primitif, dan kemudian diberikanlah suatu ajaran-ajaran oleh dunia luar. Jadi kita berpikir, oh ya udah, kita nenek moyang kita orang-orang bodoh. Ini. Jadi kalau kita tahu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa negara Indonesia, nenek moyang kita adalah seorang maritim yang mampu menyebarkan peradaban-peradabannya, bahwa coba kita lihat di Afrika, alat-alat musiknya itu hampir sama dengan Nusantara sebenarnya. Kemudian kalau kita mengetahui jati diri bangsa, jadi dengan kita mengetahui jati diri bangsa, kita bisa melangkah ke depan. Kita menjadi negara yang kuat. Kita malu dengan nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu
Dalam artian apa? Dia tidak mungkin istilahnya tidak sekolah seperti kita formal lah, tetapi beliau mampu menjaga alam. Beliau tidak tahu yang namanya apa itu eco green lah, bagaimana cara save alam lah, tapi beliau mampu menerapkan. Karena sebenarnya alam semakin diurus oleh manusia, alam itu akan semakin rusak. Alam sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Contoh nih, sungai diberikan senderan, akhirnya apa? Sungai itu hancur, semakin menyempit, semakin mendangkal. Jadi alam itu janganlah diurus. Intinya apa? Alam jaga. Jangan kita sok menjadi Tuhan lah, dalam artian kita merubah tatanan alam seperti itu, Bli. Janganlah. Tapi secara ekonomi sih memang harus ada perubahan, tapi perlu melihat juga Iya, konsekuensinya itu seperti apa kan. Pandangan dalam hal menjaga nih masih perlu kita benahi ya. Menjaga dengan merubah itu kan beda. Jadi kalau kita menjaga, otomatis kita masih menjalankan bagaimana yang dulu dan juga merawat, bukan kita merubah lebih kecil lah. Karena dulu kan yang di rumah saya nih di desa dulu sungai gede, kemudian jadi kecil jadi kali, dan sekarang sudah pipa paralon. Loh. Ya jadi gitu, Bli. Jadi intinya kita tahu jati diri kita adalah untuk melangkah ke depan, bahwa kita orang yang kuat, negara yang kuat. Kemudian kita sudah dikubur dalam artian apa? Ajaran-ajaran Nusantara dikatakan ajaran yang klinik, ajaran yang sesat, sehingga kita enggan untuk mengasah jati diri kita enggan untuk membangkitkan atma atau roh di dalam diri, atau disebut dengan guru sejati di dalam diri. Sebenarnya ini loh yang penting. Jadi sebelum kita tahu diri kita tidak akan bisa menjadi orang yang kuat. Karena Nusantara sudah mengenal yang namanya ajaran Buana Agung Buana Alit itu jagat gede jagat cilik. Ini adalah suatu kesatuan yang akan membuat kita menjadi negara yang kuat. Iya. Dan mungkin sama teman-teman nih kan kita banyak nih cocokologi yang kita sebutkan tadi, misalnya kayak manusia tinggi itu yang cocok sama kuburan yang ada di Jawa kalau nggak salah. Juga ditemukan yang untuk saat ini kan manusia yang tertua ditemukan tuh di Mojokerto kalau nggak salah. Nah seperti itu manusia yang tertua untuk saat ini kita berbicara. Kemudian lukisan dinding tertua yang mengalahkan Babilonia itu ditemukan di Sumatera kalau nggak salah baru-baru ini. Lukisan babi di dinding. Lukisan babinya. Dikatakan kan dulu yang itu di Babilonia. Dan sekarang sudah yang di lempengannya itu ya. Nah, sekarang sudah ditemukan di Nusantara ini loh. Jadi intinya apa? Bibit dikubur ini sudah mulai tumbuh. Jadi leluhur kita sudah lama tertidur. Ayo loh, semoga leluhur kita sudah masuk di insan-insan seluruh masyarakat yang ada di Nusantara, yang mampu berpikir seperti leluhur kita, mampu membangkitkan jati diri kita. Nah jadi ayo kita gali lagi. Mungkin bukan hanya kita aja kan dulu ya. Mungkin teman-teman yang kok bisa sih seperti ini gitu loh, coba digali lagi, mungkin bisa memberikan masukan juga buat kita kan gitu. Jadi tujuan kita untuk mencari ini tuh bukan hanya untuk kebanggaan aja kan, bukan hanya untuk kebanggaan kita bahwa nenek moyang kita berhasil loh seperti ini, bukan seperti itu. Jadi itu kembali lagi untuk motivasi kita agar bisa lebih percaya diri ya dalam menghadapi dunia ini, tatanan dunia seperti itu. Artinya mungkin kita bisa percaya diri dengan menjaga alam, dengan menjaga hubungan antar sesama manusia seperti itu. Karena itulah juga satu keluh, Bli. Kalau seandainya kita negara yang bodoh, kenapa seluruh negara itu datang ke Indonesia? Semua tertuju ke Nusantara. Dengan adanya pandemi ini kita belajar lagi, karena kita belajar ke alam. Bahwasanya kalau kita mengikuti ekonomi sekarang ini kan sudah hancur, anggap seperti amburadul lah. Kalau kita berbicara mau ekonomi, dasarnya sih kita sekarang berbicara tentang alam. Kita apa yang disediakan untuk alam itulah yang kita. Jadi benar terima. Benar itu, Bli, bahwa karena manusia itu mampu belajar, mampu kusuk, dia meditasi di saat dia tidak punya apa-apa, dan sekaranglah saat yang tepat. Saat pandemi kita berada di perekonomian yang lagi surut-surutnya, ayo kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita semoga lah kita bisa menjadi negara yang kuat lagi, seperti negara yang memiliki jati diri
tidak istilahnya hanya mengadopsi budaya luar, tetapi mampu menciptakan budaya yang akan diadopsi oleh budaya luar. Jadi yuk teman-teman, apapun agamanya itu sah-sah saja. Jadi jangan pernah melupakan jati diri nenek moyang kita seperti itu. Itu kan agama hanya sebatas Bajunya. iya baju saja. Ageman lah, pegangan. Iya, Pegangan. Sejatinya kita diri sendiri kita harus yakin dan mau berusaha untuk menjalani hidup ini kan seperti itu. Karena benar nih, kalau sama juga kan banyak istilahnya orang-orang yang sekarang sibuk tirtiyatre sampai ke luar negeri lah, itu beli. Kalau menurut tiang pribadi dimanapun ada Tuhan kok. Tuhan tidak hanya berdiam kalau tiang seperti itu beli. Jadi kita bisa mengakses Tuhan tuh memiliki 1000 mata lah yang mampu melihat dimanapun kita berada. Dan juga ayo loh, di Indonesia tidak kurang kok tempat-tempat suci, air-air suci tidak kurang di Nusantara. Nah, seperti itu. Jadi bahasan kita tentang jati diri bangsa yang terkubur nih. Iya. Jadi mungkin masih banyak nih PR-PR yang mesti kita gali ya, bukan dari kita aja sih, dari Taksu Poleng, tapi teman-teman mengajak juga sama teman-teman yang mungkin kita masih perlu bimbingan, masukan dari teman-teman mengenai tentang Nusantara ini, karena kita di sini masih awam tentang dia. Nah, teman-teman di sini juga kami perlu bertegas, mungkin video-video kami di sini kami paparkan di sini bukan hanya sekedar cocologi, begitu juga kami di sini belajar untuk mengungkap apa yang ada di Nusantara ini berdasarkan sastra dan alam. Nah, begitu juga cerita-cerita dari leluhur kita terdahulu. Dan mungkin juga kita membicarakan apa yang menjadi pemahaman kita ya. Jadi tidak memungkiri apa yang kita bicarakan ini masih salah gitu. Iya, Pasti. Jika salah mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa memberikan menambahkan memberikan masukan yang lebih tepat. Karena di sini kami kekurangan referensi yang perlu kita, terbatas lah referensi itu gitu. Baik, mungkin itu bahasan kita kali ini tentang jati diri bangsa yang terkubur. Iya. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Taksu Poleng. Akhir kata kita tutup dengan Parama Sandi. Om Santi Santi Santi.